Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Setelah Bencana, Tuhan Mendekat, yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nabi Yeremia menulis dari lanskap sosial, politik, dan spiritual yang sempit dan gelap, seperti jatuh ke dalam sebuah lubang lembab dan berat dengan beban penuh penyesalan. Perkataannya yang merupakan pesan dari Tuhan sesuai dengan nadanya. Bacalah bagian mana saja dari nubuat Yeremia dan Anda akan melihat temanya, kegagalan umat Allah. Mereka tidak dapat menepati bagian mereka dari perjanjian yang dibuat Allah dengan mereka. Dan nabi muda itu menyampaikan tanggapan Allah dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Sejak mula, penglihatan Yeremia yang paling awal menetapkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam Yeremia 1 ayat 14 dikatakan, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini." Seperti Musa, Yeremia awalnya memprotes panggilan pelayanan yang Tuhan ingin untuk dia lakukan, dengan menyatakan usianya sebagai faktor yang membuat dia tidak memenuhi syarat. Menurut catatan tradisional, Yeremia mendengar panggilan Tuhan sekitar tahun 627 sebelum Masehi, yang berarti usianya sekitar 20 tahun ketika kitab tersebut dimulai. Selama 40 tahun ia terus memperingatkan akan datangnya bencana dari utara. Tidak jauh berbeda dengan zaman hakim-hakim. Umat Allah sekali lagi terjerumus dalam lingkaran kejahatan yang mereka ciptakan sendiri, yaitu mengingkari komitmen mereka kepada Allah dan mencari pembenaran serta penghiburan di mana-mana. Yeremia menyampaikan berita tentang murka Allah dan dia bernubuat tentang bagaimana cara Allah akan menanggapi ketidaksetiaan umatnya. Bencana itu terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Ketika Babel memusnahkan Yerusalem, membawa kehancuran yang cepat pada apa yang telah terkikis selama berabad-abad. Seperti air bah, pencurahan yang dinubuatkan itu akan menyapu bersih tempat kediaman Tuhan di tanah Israel. Suatu kehancuran bagi ciptaan. Anda dapat berasumsi bahwa bagi orang seperti Yeremia, seorang Israel dari suku Benyamin, hal ini jauh lebih mengerikan daripada yang kita lihat dalam kitab Hakim-Hakim. Itu terjadi sebelum zaman Daud, sebelum berdirinya bait suci.
Dengan hancurnya Yerusalem, kerajaan Daud tersapu bersih dalam air bah kehancuran Babel. Yeremia menempati bagian yang belum terselesaikan ini. Yeremia juga mendengar perintah Tuhan untuk tidak memiliki istri ataupun anak. Pada titik ini dalam sejarah dan dalam budaya Israel, Anda tidak akan menemukan kategori untuk pria yang tidak mempunyai anak. Seorang ahli perjanjian lama, Joel R. Sousa, bahkan berpendapat bahwa konsep bujangan sangat tidak dapat dipahami, sehingga tidak ada kata dalam bahasa Ibrani yang dapat menggambarkannya. Ide yang ingin diperlihatkan adalah bahwa Yeremia tidak sekadar membawa berita tentang tragedi Israel. Ia tidak hanya menempati tempat itu, melainkan ia benar-benar mewujudkan kehancuran semuanya itu dalam hidupnya sendiri. Sesuatu yang syarat potensi kini menjadi tandus. Yeremia 31 adalah bacaan yang umum dibacakan pada saat Natal. Namun begitu familiarnya perikop ini bisa membuat kita kehilangan kekuatan kata-katanya, dan bahkan pesan pengharapan yang baru ini seakan disampaikan melalui bibir yang pecah-pecah. Kadangkala kita yang berada di sisi sejarah sekarang ini hanya bisa mengangguk-angguk pada bagian dari kisah-kisah lama yang seharusnya bisa kita pahami. Itulah bagian dari masa penantian, masa Advent. Inilah nabi yang tinggal di negeri yang tidak setia, yang menyampaikan penghakiman Allah yang paling keras, yang merasakannya, dan yang bertahan cukup lama untuk mengucapkan kata-kata ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Yeremia memberitahu umat yang hancur bahwa suatu hari nanti Allah akan datang mendekat lagi. Kali ini jalannya akan dituliskan dalam hati mereka, dan dia akan dikenal tanpa umatnya perlu diajari. Dia akan mengampuni dan akan menegakkan sebuah perjanjian yang baru, perjanjian yang terbebas dari tindakan dan kelalaian manusia, perjanjian yang memulai kembalinya kedamaian dan keberhasilan menuju Eden. Meski awalnya masih redup, namun lama-kelamaan akan menjadi semakin terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungkanlah saat-saat dalam hidup ketika Anda merasa terjebak dalam siklus ketidaksetiaan atau komitmen yang rusak, baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Bagaimana Anda mengalami peneguhan dari Tuhan pada saat itu? Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.